Warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang tabel periodik modern bentuk panjang. Nah, dalam tabel periodik modern ini ada dua jalur yang disebut dengan periode dan golongan. Periode atau cara bacanya orang Indonesia, periode merupakan baris horizontal yang berisikan nomor atom yang urut dari kiri ke kanan. Periode juga menunjukkan jumlah kulit atom yang berisi elektron. Kita lihat di sini ada periode 1. Mulai dari H dan He. Periode 2 ada Li, Be, B, C, N, O, F, dan Ne. Ada periode 3, Na, Mg, dan sampai Ar. Periode 4, K, Ca, sampai dengan Kr. Periode 5, Rb, Sr, dan seterusnya. Periode 6, Cs, Ba, sampai dengan Rn. Periode 7. Untuk periode 6 dikenal dengan periode lantanida. Sedangkan periode 7 dikenal dengan periode aktinida. Kemudian untuk golongan adalah cara bacanya orang Cina atau Jepang, merupakan kolom vertikal tegak yang berisikan unsur-unsur yang mempunyai jumlah elektron valensi dan sifat kimia yang sama. Elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit paling luar. Terdapat dua jenis golongan dalam tabel periodik unsur, yaitu golongan A atau disebut juga dengan golongan utama, dan golongan B yang disebut juga dengan golongan transisi. Di sini ada golongan utama, yaitu ada 1A yang disebut dengan golongan alkali tanah, yaitu ada H, Li, Na, K sampai dengan Fr. Golongan 2A, Be, Mg, Ca yang disebut dengan golongan alkali tanah. Ini adalah golongan alkali tanah. Kemudian di sini golongan 3A-nya di sini. 3A ada B, Al, Ga, dan seterusnya. Dinamakan dengan golongan aluminium. Kemudian golongan 4A, C, Si, dan seterusnya dinamakan dengan golongan karbon. Kemudian golongan 5A, N, PAS disebut dengan golongan nitrogen. Kemudian golongan 6A, O, S, Se dinamakan dengan golongan chalcogen. Kemudian golongan 7A, F, Cl, Bri, At ini disebut dengan golongan halogen. Kemudian golongan 8A, He, Ne, Ar dinamakan dengan golongan gas mulia. Kemudian golongan B disebut juga dengan logam transisi. Di sini 3B di sini, kemudian 4B, 5B, 6B, 7B, 8B ada 3 di sini, ya, 3. Kemudian 1B, kemudian 2B. Untuk yang berwarna biru ini adalah logam. Semua yang berwarna biru ini adalah logam. Jadi golongan transisi semuanya logam. Untuk yang berwarna hijau ini adalah metaloid, ya, yang bersifat logam dan non logam. Kemudian yang berwarna kuning ini adalah berupa bukan logam. Yang berwarna kuning ini semuanya bukan logam. Karbon, nitrogen, oksigen, fluor, ini semuanya non logam. Kemudian tadi ini untuk golongan 1A ini berakhir untuk konfigurasi elektronnya adalah rumusnya ini, NS1 rumusnya ini. Golongan 2A, NS2, golongan 3A dan seterusnya. Untuk golongan B
memiliki rumus ini N-1 D1 NS2. N-nya adalah bilangan kuantum utama. Golongan 4B seperti ini dan seterusnya ya. Ini sampai golongan 8B ini dari N-1 D, D-nya itu 6, ada 3 ya. N-nya 6 atau D-nya 7 atau 8, kemudian NS2. Golongan 1B, golongan 2B seperti ini. Kemudian kita lanjut ke cara menentukannya. Misalkan contohnya adalah 20Ca. 20Ca konfigurasi elektronnya adalah 1s, 2, 2s, 2, 2p, 6, kemudian 3s, 2, kemudian 3p, 6, kemudian 4s, 2, 20 ya. Nah, cara menentukannya bagaimana? Kita lihat, ini kulit ke-1, ini kulit ke-2, ini ke-3, ini ke-4. Kita ambil yang ke-4, ini yang terakhir ya. Untuk bloknya kita kenalkan lagi. Untuk golongan 1A dan 2A itu berakhir pada subkulit S. Untuk golongan 3A sampai dengan 8A itu berakhir pada subkulit P. Untuk golongan B di sini, yaitu 3B sampai 2B di sini, berakhir pada subkulit D ya. Kita lihat tadi contohnya lagi ya. Nah, kita lihat di sini. Untuk golongan dan periode ya. Periode dulu, periode. Periode ditentukan oleh bilangan kuantum utamanya. Di sini jumlah kulitnya ada 4 ya. Ini ada 4. 1, tadi 2, 3, 4 ini ya. Angka ini 4. Ini menunjukkan periode 4. Artinya 20Ca memiliki kulit 4. Sedangkan golongan ditentukan oleh elektron valensi, elektron yang berada di kulit terluar. Kulit terluarnya adalah kulit keempat di sini. Elektronnya ini adalah 2. Berakhir pada orbital S. Kalau berakhir pada subkulit S, itu berarti golongan utama ya. Pada golongan 1 dan 2. Berarti ini adalah golongannya menggunakan huruf Yunani ya, angka Yunani, yaitu berarti golongan 2A. Karena ini berakhir pada subkulit S. Kemudian saya berikan contohnya lagi, yaitu 9F ya, 9F. Konfigurasinya adalah 1S2, kemudian 2S2, terus 2P, maaf ini ya, ini 2, di sini adalah 2S, 2, tidak 4, berarti 2P, 5. Kita lihat di sini di kulit 1 dan kulit 2. Artinya di sini periodenya adalah periode 2 ya, periode 2. Untuk golongannya di kulit yang terluar, yaitu di sini golongan 2 adalah ini. Berakhir pada P. Ini juga P itu masih golongan A. Berarti golongannya adalah di elektron valensi adalah 2S2, 2P5, berarti 2 tambah 5 di sini sama dengan 7. Berarti golongannya adalah 7A. Ya, golongannya 7. Elektron valensi, yaitu elektron valensinya adalah 2 tambah 5, 7. Kemudian saya berikan contohnya lagi 21SC. Konfigurasinya yaitu 1S2, 2S2, 2P, 6, kemudian 3S2, kemudian 3P,
P6. Ini sudah berapa ini? Kemudian 4S 20 ini ya. Kemudian 3D 1. Ini udah 10, 21 ya. Kita lihat di sini berakhir pada orbital D. Orbital D untuk periodenya dulu. Periodenya di kulit yang paling luarnya adalah ini, kulit keempat, berarti periode 4. Untuk golongannya, karena ini berakhir pada D, ini ya, berakhir pada D berarti golongan B. Untuk golongan B punya rumusnya seperti ini ya. Ini, seperti ini rumus golongan D, ya. Nah, kita lihat di sini, ini rumusnya adalah yang ini. Ya, golongannya karena berakhir pada punya rumus ini golongannya adalah yang ini, 2 tambah 1, 3. Berarti golongan 3B. Rumusnya tadi N-1, D-nya itu N-1. D-nya itu N-nya 4, S-nya 4 ya, N-nya 4, kemudian D-nya 4 dikurangi 1, 3D. Jadi untuk 21SC periode keempat dilihat dari kulit paling luarnya adalah 4. Golongannya karena berakhir pada D. Pada D berarti elektron valensinya ada dari 4S 3D, 2 tambah 1, 3, golongan 3B. Jadi seperti ini videonya, mudah-mudahan bisa membantu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.